3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit perut, Bu. Ada yang sakit perut, mungkin belum sarapan pagi ya? Belum, Bu. Iya, Bu. Karena Betul. sarapan Mak pagi belum itu masak. adalah untuk kesehatan kita, jadi harus Masuk diutamakan. angin, Bu. Ya. Sarapan. Sebelum kita masuk, Ibu akan Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Ya. Ya, Bu. Hai, Bu. Ya. Kita cek dulu ruangan-ruangan kita. Apakah sampah-sampah di ruangan kalian sudah bersih, sudah tidak ada lagi sampah di ruangan. Tadi udah dipiketin, Bu. Ya, alhamdulillah tadi Tadi piketnya ada yang piket, Bu. semuanya piket ya. Jadi untuk hari ini sepertinya kalian nih sudah lesu ya, sudah lesu. Siang, Bu. Itu kayak Susi itu udah lesu dia. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan memberikan sebuah game. Ini dulu apa yang itu udah alhamdulillah akreditasi minimum Udah, itu kirim. ke aku ke terus Akan memberikan sebuah game ya. Baik. Coba perhatikan, kita baca sama-sama. Di situ apa bacanya? iya aku gimana Apa bacanya, Nana? ya Belum nampak, Bu. Belum nampak? Belum kelihatan gambarnya, Bu. pun tak bisa download hapus Kenapa ada hapus? ada download Ayo, Bu Susi. oke udah kirim ke si Bang Oke. Nampak, Bu. Bu, udah nampak, Bu? Nampak? Nggak ada nampak, Bu. Baik. ini Coba kita baca sama-sama. Apa itu? Dakwah Dakwah Nabi Nabi Muhammad, Muhammad Mekah. Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Baik, kita ulang ya. Merah. Ini Laptop saya kok abu-abu ini, Bu. Nggak merah, Bu. Kuning, Bu. Punya Nanti Arif diklik. laptopnya nggak bisa Diklik. itu. Diklik slide-nya, Bu. ya, tunggu ya. Yang ini? Biru. Biru. Ini? Kuning. Ini? Hitam. Hitam. Ini? Merah. Yang ini? Hijau. Hijau. Kuning. Merah. Merah. Yang ini? Kuning. Kuning. Ini? Hitam. Nah, sepertinya anak-anak sudah fokus untuk bisa masuk ke materi kita pada hari ini. Mati lagi. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, kemarin minggu yang lalu telah kita bahas tentang Nabi Muhammad menerima wahyu, ya kan? Kira-kira masih ingat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali? Di Gua Hira, Bu. Iya, bagus sekali. Bu. Tepuk tangan untuk Yoyon ya. 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 Terima kasih. Nah, ini gambar Kota Mekah, Bu. Kota Mekah. Semuanya sudah pada nyampe sana ya? Belum, Bu. Oh, belum. Sama berarti kita Kita ya. lihat, Bu, di internet, Bu. Cuma lihat-lihat aja kan. Ya. Baik.
Allah akan sampai sana. Masuk ke materi kita, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian tujuan pembelajaran kita menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. 21 itu hari apa? Nah, kemudian kita melihat ke peta konsep kita hari ini. Kita belajar tentang dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Dan kemudian mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW. Kemudian hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah? Yang pertama polanya adalah ada dua. Yang pertama adalah secara rahasia dan kedua adalah secara terang-terangan. Baik, masuk ke yang dakwah secara rahasia. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka Nabi Muhammad ini mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau dinamakan dengan rahasia. Maka pola dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi ini sesuai dengan bimbingan Allah di surat Al-Asyura ayat 214. Ayat 214 itu yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Jadi Nabi Muhammad ini menyampaikan dakwahnya secara rahasia atau sembunyi-sembunyi kepada keluarganya yang terdekat. Yaitu siapa saja? Ada yang tahu? Ada yang Ali bin tahu, Abi Thalib, Pak, Bu. Ibu? Nggak ada yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Oh, Ali bin Abi Thalib, bagus. Nah, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid itu? Istri Nabi, Rasul, Bu. Bu. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, dan banyak lagi. Termasuklah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana tempat Nabi Muhammad ini berdakwah atau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, yaitu Di rumah Arqam bin Arqam bin Arqam. Abil Arqam. Dakwah ini berlanjut sampai berapa tahun? 3 tahun, Bu. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Oke. Kemudian bagaimana pula pola dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah? Yaitu secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan adalah dakwah dengan terbuka kepada seluruh penduduk Mekah pada waktu itu. Apa isi dakwah Nabi? Yaitu mengajak kepada masyarakat Mekah untuk mengimani Allah, meninggalkan berhala dan perbuatan dosa-dosa besar. Dakwah dengan pola terbuka ini dimulai tahun keempat daripada kenabian, ya, kenabiannya. Itu setelah menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian, nah, tentunya dalam dakwah di Mekah atau di Mekah ini, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, maka banyaklah penindasan-penindasan yang terjadi oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Penyebaran Islam yang semakin berkembang maka menimbulkan penindasan, penyiksaan, dan kekejaman terhadap Nabi dan para sahabat oleh kaum kafir Quraisy itu.
Kaum yang pertama mendapatkan intimidasi dan penganiayaan dari kafir Quraisy itu yaitu tentunya adalah orang-orang yang lemah. Kemudian sahabat Nabi itu yang menerima penganiayaan adalah siapa? Yang ditindih dengan batu? Bilal bin Bilal. Rabah. Bilal bin Rabah, ya betul sekali. Umayyah, Bu. Iya. Kemudian siapa lagi? Ada yang lain? Umayyah, Umayyah. Sumayyah. Iya. Tentunya, Bu. Kemudian ada pula penindasan ya kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang lain, yaitu ujiannya semakin berat ya. Semakin berat setelah Abu Thalib meninggal dunia. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib. Paman Paman Nabi Rasul, Bu. Muhammad. Ayo, siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi, Bu. Paman Nabi Muhammad yang selalu mendampingi Nabi Muhammad, baik itu di mana saja. Kemudian penindasan, penganiayaan itu tidak menyurutkan ya kesabaran Nabi Muhammad SAW. Maka segala ujian, rintangan yang dihadapi itu dilewati saja oleh Nabi Muhammad dengan sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Pernah Nabi Muhammad itu sampai diludahi, bahkan dilempar dengan tai ataupun kotoran namanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, dia menunjukkan bahwa akhlak mulia dan terpuji, bersikap sabar dan tegas. Ya. Kemudian gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat, mencintai persaudaraan dan mencintai ilmu pengetahuan. Apa yang dapat kita teladani daripada masa Nabi Muhammad ya, periode Mekah? Nabi Muhammad ini melakukan misi dakwah itu 2 periode, kemudian periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah itu 10 tahun. Apa isi dakwanya? Di Mekah adalah menyeru manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ada yang dipertanyakan? Enggak, Bu. Tidak. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Tapi sebelum itu kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Kelompok pertama itu akan membahas tentang dakwah secara rahasia, ya kan? Dakwah secara rahasia. Nah, kelompok kedua tentang dakwah secara terang-terangan. Kemudian kelompok ketiga tentang ibrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kelompok pertama yaitu diketuai Dewi, kelompok kedua Arwan, dan kelompok ketiga Aan. Ibu kasih waktu kalian 2 menit untuk melakukan diskusi tersebut. Ya, silakan kerjakan diskusi tersebut. Ya, Bu. Bu, Ayo selesai, Bu. kerjakan pertanyaan. Ya, Bu. selesai. Nah, baik, semuanya dikumpulkan ya. Nah, dikumpulkan. Ya. Berarti untuk minggu depan, karena waktu ini sudah habis ya, waktunya sudah habis, sudah singkat. Untuk minggu depan itu kita akan memaparkan ya kelompok-kelompok yang telah kita buat tadi. Karena waktu ini sudah mepet, jadi nggak bisa hari ini kita paparkan untuk kelompok-kelompok ini. Nah, ini termasuk juga PR untuk minggu depan. Jadi untuk minggu depan, ya sebelum Bu tutup ya, untuk minggu depan itu harus diingat semua anak-anak bahwasanya kita akan memaparkan tentang makalah yang telah kamu buat atau resume yang telah dibuat. Jadi semuanya harus datang. Kemudian kawan-kawannya diingatkan bahwasanya kita punya tugas. Nah, buku ya harus rajin-rajin kita baca di rumah.
supaya nanti ketika ada pertanyaan dari kawan-kawan, kita semua bisa menjawabnya. Nah, Ya, Bu. Ibu, karena waktu sudah habis ya, waktu istirahat sudah sampai, kiranya kita sudahi dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan tugas-tugas yang sudah ada. Nah, jadi mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.